Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya di Mauril Apiasa. Di video-video sebelumnya kita sudah membuat video terkait dengan tutorial menginstal aplikasi, kemudian pengoperasian aplikasinya. Namun pada saat ini saya akan membahas terkait dengan modul pembelajaran, dan saya akan merangkum dan membuat contoh kasus dari kesimpulan yang ada pada modul tersebut. Sesuai dengan judulnya, rangkuman modul 4 itu proteksi dan pertukaran informasi kesehatan stakeholder dalam sistem informasi kesehatan beserta kasus dari jurnal, oleh Mauril Dwi Afiansa. Langsung saja ya teman-teman. Pengantar dari modul itu sendiri yang saya baca itu, perkembangan aplikasi pelayanan kesehatan yang ada saat ini sudah berjalan baik, namun disadari bahwa aplikasi elektronik kesehatan tersebut belum mampu menyediakan data atau informasi yang sesuai dengan harapan dan belum mampu menjadi alat manajemen yang baik serta belum optimal mendukung proses kerja dalam pelayanan kesehatan. Kondisi ekosistem sistem kesehatan yang sangat kompleks menjadi salah satu hambatan, yang mana saat ini terdapat lebih dari 2.000 rumah sakit dan lebih dari 9.000 puskesmas. Berbagai masalah masih dihadapi penyelenggaraan sistem informasi kesehatan di Indonesia atau disingkat dengan SIK. Kemudian, dari pengantar tersebut, saya dapat menyimpulkan masalah-masalah yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok masalah. Yang pertama itu lemahnya tata kelola sistem informasi kesehatan, kemudian fragmentasi sistem informasi kesehatan, dan 3, lemahnya manajemen data dan sistem penunjang pengambilan keputusan. Hal ini semua mengakibatkan masih rendahnya ketersediaan dan kualitas data atau informasi kesehatan pada level nasional, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya sistem informasi manajemen rumah sakit, sistem informasi puskesmas, dan lain-lainnya, itu harus saling terhubung satu dengan yang lainnya atau terintegrasi. Nah, itu yang akan kita topik yang ingin kita bahas pada modul ini. Yang pertama itu sistem informasi kesehatan terintegrasi. Kemudian kedua itu fokus penguatan sistem informasi kesehatan. Ketiga itu implementasi sistem elektronik dalam integrasi sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Bisa dilihat ini ya teman-teman. Integrasi menuju satu data pada foto ini. Ini merupakan program dari sistem informasi kesehatan terintegrasi. Ini seperti gambarannya teman-teman, yang mana pada ini dari fragmentasi menuju ke integrasi, yang mana fragmentasi ini itu masih belum terintegrasi seantara komponennya teman-teman dari ini. Sedangkan yang terintegrasi ini sudah tersambung ke semua tiap-tiap lembaga ya teman-teman, dalam satu data kesehatan. Jadi sistem informasi kesehatan yang terintegrasi adalah platform digital yang menghubungkan berbagai komponen layanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kecepatan pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan jurnal-jurnal terbaru, ada beberapa elemen penting dalam pengembangan SIK terintegrasi ya teman-teman. Yang pertama itu fungsi utama dari sistem informasi kesehatan, yakni pengumpulan data. Kemudian integrasi lintas platform, di mana kemampuan untuk berbagi data antar fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan labor. Kemudian analisis data itu menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan AI untuk analisis data epidemiologi atau efisiensi operasional. Kemudian penting juga teman-teman, keamanan dan privasi data sesuai dengan regulasi seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PPDP. Keamanan dan privasi ini nanti kita akan lebih membahasnya karena ini berkaitan pada modul 6 ya teman-teman. Nanti tonton video-videonya ya teman-teman, jangan bosan-bosan ya teman-teman. Lanjut kita pembahasan kita ya teman.
Kemudian manfaat dari SIK yang terintegrasi itu sendiri, yang pertama itu peningkatan pelayanan pasien. Otomatis akses cepat ke riwayat kesehatan pasien untuk diagnosis dan pengobatan yang lebih akurat, sehingga peningkatan pelayanan pasien itu lebih cepat, teman-teman. Kemudian efisiensi operasional, yang mana mengurangi redundasi pekerjaan manual dan mempercepat proses administrasi. Kemudian pemantauan dan pengambilan keputusan memberikan wawasan berbasis data untuk pengelolaan kesehatan masyarakat. Nah, di balik itu semua ada yang namanya tantangan dalam pengimplementasian SIK terintegrasi ini, teman-teman. Yang pertama, itu keselarasan standar data. Dibutuhkan standar interoperabilitas untuk memungkinkan data dari berbagai sistem berbeda dapat diintegrasikan. Kemudian sumber daya teknologi, masalah infrastruktur dan akses teknologi di daerah terpencil. Itu menjadi tantangan kita yang teman ke depan. Kemudian pelatihan dari si pengelolanya, yaitu SDM, sumber daya manusia, di mana kita sebagai calon tenaga kesehatan itu perlu dilatih untuk memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Next. Dalam penguatan sistem informasi kesehatan, bisa dilihat teman-teman, ini antar lembaga ini dimulai dari paling bawah di kesehatan di puskesmas, kemudian jejaring Payankes, kemudian rumah sakit, Dinkes, Dinkesprop, itu terintegrasi semua ya teman-teman. Otomatis yang paling bawah atau otomatis pasien ya teman-teman, dimulai dari pasien atau masyarakat keluarga. Misalkan dia berobat di puskesmas, kemudian seandainya dirujuk ke rumah sakit, datanya itu kalau terintegrasi itu akan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Otomatis itu dapat memudahkan kita dalam penanganan di bidang kesehatan ya teman-teman. Next, kita lebih jelas lagi terkait fokus penguatan ini. Nah, dalam penguatan ini itu diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, di mana yang pertama itu digitalisasi catatan medis, transisi dari sistem manual ke elektronik untuk memastikan kelengkapan dan kemudian akses data pasien. Dari jurnal yang saya baca juga, studi menunjukkan bahwa electronic health record (EHR) meningkatkan akurasi diagnosa dan efisiensi pengambilan keputusan medis. Kemudian, kedua itu interoperabilitas sistem, standarisasi data menggunakan protokol seperti HL7 dan FHIR itu untuk memastikan integrasi antar platform baik di tingkat lokal maupun nasional. Kemudian cloud computing and IoT itu memanfaatkan teknologi cloud untuk penyimpanan data dan IoT itu untuk pengumpulan data real time dari perangkat medis. Kemudian pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, otomatis yang menggerakkan dalam integrasi sistem kesehatan, informasi kesehatan ini, itu yang pengelolanya harus dilatih juga atau dikembang juga melalui pelatihan tenaga kesehatan, kemudian peningkatan literasi digital. Kemudian dari jurnal juga yang saya baca, pelatihan SDM ini terbukti meningkatkan akurasi pengisian data SIK hingga 30%. Kemudian yang ketiga yang harus perlu kita perhatikan juga yakni privasi dan keamanan data. Ini terkait juga dengan atau berkait juga di modul yang 6 yang akan kita bahas di next video teman-teman. Kemudian dalam penguatan sistem informasi SIK ini difokuskan kepada 3 hal. Yang pertama itu penataan data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sumber data dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja terutama di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian pengoptimalisasi aliran dan integrasi data. Ini pokok utama kita, yakni integrasi data atau terkoneksinya semua antar lembaga di sistem dalam sistem pelayanan kesehatan dengan tujuan itu meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kesehatan yang terkait.
Kemudian peningkatan pemanfaatan data atau informasi dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan data dan informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Namun demikian, penataan atau penguatan pada aspek dasar penyelenggaraan SIK seperti kebijakan atau regulasi, kemudian standar, sumber daya, atau lainnya itu tidak dapat ditinggalkan dan bahkan harus lebih dahulu dilakukan. Penataan atau penguatan aspek dasar tersebut untuk memperkuat landasan langkah-langkah penguatan berikutnya. Artinya, walaupun tidak disebutkan dalam fokus prioritas penguatan SIK ini, aspek dasar penyelenggaraan sistem informasi ini juga harus menjadi prioritas pembenahan. Nah, dapat disimpulkan dari jurnal-jurnal yang saya baca terkait dengan topik pada modul ini, yang saya dapat yang pertama itu pentingnya digitalisasi layanan kesehatan. Kemudian, kunci keberhasilan implementasi sistem informasi kesehatan ini sangat bergantung pada yang pertama itu infrastruktur teknologi yang memadai, dukungan kebijakan pemerintahan, kemudian interoperabilitas sistem yang memungkinkan pertukaran data antar fasilitas kesehatan, kemudian pelatihan dan pemberdayaan tenaga kesehatan untuk mengelola sistem. Kemudian 3 itu tantangan yang masih kita hadapi. Berdasarkan jurnal, menyebutkan bahwa beberapa tantangan utama adalah yang pertama itu kekurangan sumber daya di daerah terpencil. Ini kemudian masalah keamanan data dan privasi pasien. 3 itu kesenjangan teknologi dan literasi digital di berbagai wilayah. Namun, tantangan ini dapat diatasi melalui investasi pada infrastruktur dan pendidikan. Kemudian manfaat dari penguatan SK itu sendiri. Sudut pandang kita jika bagi pasien itu memberikan akses yang lebih cepat dan akurat ke layanan kesehatan. Kemudian bagi pemerintah itu menyediakan data real time untuk kebijakan berbasis bukti evidence based policy. Kemudian bagi kita sebagai calon tenaga kesehatan itu mempermudah manajemen pasien dan mempercepat proses administrasi. Dari kesimpulan tersebut, saya memiliki dapat mengambil contoh kasus terkait dengan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi ini. Di sebuah rumah sakit daerah di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengelola data pasien secara efektif. Data pasien tersebar di berbagai sistem yang tidak terhubung seperti rekam medis elektronik, sistem farmasi, dan sistem laboratorium. Akibatnya proses pencarian data pasien memakan waktu lama. Sering terjadi kesalahan pencatatan atau analisis data secara komprehensif. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan pasien, efisiensi operasional rumah sakit, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Analisis dari masalah dari kasus tersebut, yakni berdasarkan studi literatur dari jurnal yang saya ambil dari 5 tahun terakhir, itu permasalahan serupa sering terjadi di banyak fasilitas kesehatan. Beberapa penyebab utamanya meliputi kurangnya integrasi sistem, itu jelas. Sistem informasi yang digunakan di berbagai departemen tidak terhubung secara seamless sehingga data tidak dapat mengalir secara otomatis. Kemudian kualitas data yang buruk. Data yang tercatat seringkali tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak konsisten sehingga sulit dianalisis. Otomatis kalau poin pertama, jika tidak terintegrasi, otomatis data misalkan dari data di puskesmas kemudian di dinkes nanti berbeda, itu mengakibatkan kualitas data yang buruk atau kualitas data kesehatan maksudnya itu buruk. Kemudian ketiga itu kurangnya sumber daya. Jelas rumah sakit banyak kekurangan tenaga IT yang kompeten dan anggarannya cukup untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Kemudian poin keempat itu perlawanan dari tenaga kesehatan itu sendiri. Beberapa tenaga kesehatan masih enggan menggunakan sistem informasi karena dianggap merepotkan dan kurang user friendly. Jadi kita sebagai calon tenaga kesehatan ke depan, kita harus beradaptasi dengan teknologi, perkembangan teknologi. Karena kita ini ke depannya itu wajib mengikuti zaman teknologi. Ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.